Bayangkan sebuah kenyataan yang mungkin tidak pernah kamu duga. Seseorang yang kamu anggap biasa, ternyata diam-diam menyukaimu. Bukan sekadar suka, tetapi kagum dengan cara kamu berjalan, berbicara, bahkan cara kamu menghadapi hidup. Dan buktinya, ada di sini, bersembunyi dalam hal-hal kecil yang selama ini mungkin kamu anggap kebetulan. Padahal bagi seorang stoik, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Yang ada hanyalah tanda yang perlu diamati dengan tenang. Ada momen ketika seseorang selalu memperhatikanmu lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya mungkin cepat dialihkan saat kamu menyadarinya, tetapi sebelum itu terjadi, kamu bisa merasakan ketertarikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bukannya dia tidak ingin jujur, tapi terkadang hati lebih berani bicara daripada mulut. Dan disinilah stoisisme berperan. Kita diajak untuk melihat fakta tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Bukan untuk menekan perasaan, tetapi untuk memastikan bahwa kita tidak terburu-buru menyimpulkan apapun. Kamu mungkin juga pernah merasakan seseorang muncul di waktu yang sangat tepat. Saat kamu merasa lelah, dia tiba-tiba hadir. Saat kamu bercerita, dia selalu siap mendengar. Saat kamu butuh dukungan, dia sudah berada di sana sebelum kamu memintanya. Ini bukan sekadar kebaikan. Ini adalah prioritas yang dibungkus dalam kesederhanaan. Namun stoik mengingatkan bahwa prioritas orang lain bukan sesuatu yang bisa kita klaim. Itu milik mereka. Kita hanya bisa mengamati dan memastikan bahwa kedamaian batin kita tidak bergantung pada perhatian siapapun. Perubahan kecil dalam ekspresinya saat kamu menyebutkan orang lain. Itu adalah bukti yang sering tidak disadari. Cara dia tersenyum tipis namun matanya kehilangan sedikit cahaya. Cara dia pura-pura santai, padahal kamu bisa melihat jelas bahwa ada sesuatu yang mengusik. Banyak orang menganggap ini sebagai tanda paling kuat seseorang menyukaimu, tetapi stoisisme mengajarkan kita untuk melihat segala emosi, termasuk cemburu, sebagai fenomena yang terjadi di luar kendali kita. Kita tidak menertawakan, tidak menghakimi, kita hanya memahami. Tanda lain yang jauh lebih dalam adalah ketika seseorang mulai memperhatikan pertumbuhanmu. Dia mengingatkanmu tidur cukup, mendorongmu menyelesaikan pekerjaan, atau menegurmu saat kamu merendahkan dirimu sendiri. Orang yang menyukaimu ingin kamu berkembang, bukan hanya tetap berada di tempat yang sama. Namun seorang stoik tidak menjadikan apresiasi sebagai motivasi utama. Kita menerima perhatian itu dengan syukur, tetapi tetap berdiri kuat pada kaki kita sendiri. Dan bukti paling jujur muncul ketika dia mulai membuka sisi rapuhnya. Tidak semua orang berani bercerita tentang ketakutannya, kegagalannya, masa lalunya. Tetapi ketika seseorang memilih untuk menunjukkan bagian terdalam dirinya, itu pertanda kepercayaan yang besar. Mereka merasa aman bersamamu. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya secara langsung, keterbukaan itu adalah bahasa cinta yang paling sunyi. Tetapi sekali lagi, stoisisme mengingatkan, kita bisa mendengarkan, mendukung, memahami, tanpa perlu merasa bahwa kita wajib membalas dengan cara yang sama. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah benar dia menyukaiku? Atau apakah aku hanya membaca terlalu banyak tanda? Namun pertanyaan stoik yang lebih penting adalah, bagaimana aku mengendalikan reaksiku terhadap semua ini? Karena pada akhirnya, perasaan mereka bukanlah hal yang bisa kita kendalikan, tetapi ketenangan kita sendiri. Itulah yang sepenuhnya berada di tangan kita. Dan sekarang, setelah semua tanda ini kamu kenali, mari jujur sebentar, bukti mana yang paling sering kamu lihat akhir-akhir ini?